Jemaat Tuhan, selamat pagi, tetap semangat, tetap bergantung kepada Tuhan, tetap letakkan semua harapan, kerinduan kita semua kepada Tuhan, nyatakan segala keinginan kita dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Hati yang rendah membawa kita menyadari siapa diri kita dan membuat kita bisa bersyukur. Hati yang sombong terkadang membuat kita menjadi lupa siapa kita. Kita berpikir kita yang hebat, kita yang kuat, kita yang pintar, padahal kita ini tidak ada apa-apanya. Semua semata-mata karena kemurahan Tuhan. Karena itu kita sudah belajar beberapa hari ini bagaimana kesombongan melahirkan tindakan-tindakan yang merusak. Dan salah satu tindakan yang merusak yang sedang kita pelajari adalah Usia bukan hanya berubah setia, tetapi dia melakukan sebuah tindakan yang sama sekali dilarang. Karena itu adalah bagian pekerjaan daripada imam, dan itu menjadi ketentuan. Karena kalau kita belajar kemarin dari kisah Usa, bagaimana ketika tabut perjanjian, tabut Tuhan yang dibawa oleh lembu dan tergelincir karena dia miring, Usa coba pegang, dan itu yang mengakibatkan Tuhan adalah api yang menghanguskan. Ingat, kita tetap adalah orang berdosa. Tuhan itu maha kudus, suci. Karena itu orang-orang yang melayani di mezbah, di rumah Tuhan, mereka adalah orang-orang yang benar-benar memberikan diri, dipilih, dikhususkan, dikuduskan, dan mereka punya pelayanan yang khusus. Dan kita lihat bagaimana akhirnya Usa mati karena coba memegang korban, atau maksud saya memegang tabut perjanjian itu. Karena yang kita pelajari adalah bahwa di dalam tabernakel itu, di sana Bapak Ibu, ada ruang yang namanya ruang maha suci, ada ruang suci, ada yang nama halaman. Di halaman itu ada, kalau kita masuk ke pintu pertama, ada mezbah korban bakaran, ada mezbah kolam basuhan, lalu ada berikutnya untuk masuk ke ruang suci, ada pintu, lalu di dalamnya ada meja roti pertunjukan, ada kaki dian, lalu ada mezbah dupa. Dan di mezbah dupa itu imam besar yang berhak masuk dan membakar dupa, dan ketika dupa itu tercium baunya masuk ke ruang maha suci, dari situlah Tuhan berfirman kepada imam ini, dan firman itulah yang disampaikan kepada umat Tuhan. Dan untuk masuk ke sana, imam besar setahun sekali untuk membersihkan perkakas-perkakas bait Allah. Untuk masuk ke situ betul-betul mereka dipersiapkan, tidak sembarangan. Nah, itulah yang terjadi, yang dilakukan oleh Usia, sehingga dia kena kusta. Dia ditegur bahwa itu tidak boleh, dia marah. Jadi hati yang sombong itu melahirkan tindakan-tindakan yang sungguh-sungguh merusak. Dan kita lihat bagaimana di dalam Mazmur 141 ayat 2 dikatakan dalam terjemahan baru, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Jadi di dalam perjanjian lama ini Bapak Ibu, tentu lewat Kristus kita sekarang tidak lagi pakai pola perjanjian lama, tetapi bukan berarti perjanjian lama ditinggalkan. Di bait Allah yang dibangun Salomo ada juga mezbah dupa yang serupa dalam ruang maha kudus. Lalu masih ada lagi perbedaan tabernakel yang terdahulu dengan yang, karena ada beberapa perbaikan. Kita ingin coba lihat dulu satu kisah kejadian yang terjadi dengan Saul dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 5-14. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki. Sebanyak pasir di tepi laut mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka lalilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu di bukit batu, liang batu dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberang arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Jadi situasinya bangsa Israel, pasukan-pasukannya sedang dalam keadaan yang terjepit. Mereka sempat pada berlarian sembunyi di gua-gua, dan Saul belum sampai dalam situasi itu. Tapi kondisinya, walaupun Saul masih di Gilgal, tetapi seluruh rakyat yang mengikutinya dengan gemetar. Dia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel
Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, kita lihat Saul juga melakukan tindakan yang salah ketika lihat situasi ini terjadi. Dan memang mereka perlu bertanya sama Tuhan, dan perlu ada mesbah, perlu ada korban bakaran yang dipersembahkan. Nah, dan ini adalah tugas Samuel. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Jadi dia melakukan sesuatu yang sama seperti Usia yang tidak boleh dia lakukan karena dia raja. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kita lihat Bapak Ibu, jadi kisahnya hampir mirip, hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Usia. Jadi Saul, Bapak Ibu coba lakukan yang sama, dan akibatnya, dampaknya harusnya kerajaannya bisa kokoh, harusnya dia bisa dipercayakan lebih lagi, tetapi ternyata akhirnya tindakan ini, kata Samuel, kamu ini bodoh sekali. Dan kita tahu itulah awal kemunduran, kejatuhan Saul. Karena itu Bapak Ibu, lewat kisah-kisah ini saya mau beritahu, di perjanjian baru prinsip ini sebenarnya tetap sama. Kita adalah imamat yang rajani, korbannya adalah Kristus. Setiap orang bisa berhubungan langsung, tetapi ingat, kita adalah imamat rajani yang berkerajaan. Pola kerajaan Allah tetap kita praktekkan di dalam gereja lokal. Kita harus menghargai, menghormati orang-orang seperti kayak Samuel, otoritas sebagai mentor daripada Saul yang bekerja sebagai raja eksekutif. Makanya biarpun saudara seorang presiden, saudara seorang direktur, saudara punya kaya apa segala macam, saudara, kita perlu yang namanya penasehat rohani. Kita perlu yang namanya gembala, mau digembalakan. Dan itu konsep yang Allah ajarkan kepada Daud. Ya, makanya Daud ketika salah, saudara, jatuh dalam dosa, Nathan datang memperingatkan Daud. Dan kita lihat bagaimana Daud punya sikap hati mau digembalakan. Dia tidak melanggar prinsip-prinsip Tuhan. Karena itu lewat apa yang kita pelajari beberapa hari ini, contoh-contoh ini kiranya bisa menginspirasi kita untuk kita punya hati yang mau digembalakan, hati yang mau diajari, saudaraku. Jangan tabrak prinsip-prinsip Tuhan. Karena sekarang kita sedang hidup pada masa di mana orang tidak tahan mendengar ajaran yang sehat. Orang semua pengen cepat. Tidak salah kita melayani, kerinduan itu bagus sekali. Tapi saudara, izinkan Tuhan ya memproses kita. Izinkan kita ikuti jalur-jalurnya. Supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.